Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnita Rahab dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai mengevaluasi arus kas. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke materi yang mengenai kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk menjalankan investasi maupun operasional perusahaan di saat yang dibutuhkan. Jadi arus kas adalah arus kas masuk maupun arus kas keluar dan setara kas. Jadi laporan arus kas itu merupakan aktivitas penerima dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu untuk manfaat dari arus kas. Yang pertama, mengetahui perubahan aktivitas dari struktur keuangan dan kemampuan mengawasi arus kas. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketiga, membandingkan model penilaian dari arus kas sekarang dari berbagai perusahaan untuk arus kas di masa depan. Yang keempat yaitu menggunakan informasi kas historis sebagai indikator jumlah waktu dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu menilai kecepatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan hubungan probability arus kas perusahaan dan perubahan harga. Jadi yang terakhir yaitu contoh dari kas dan setara kas. Contoh kas yaitu yang pertama ada saldo kas, yang kedua rekening giro dan deposit. Sedangkan setara kas yaitu investasi yang sifatnya hanya liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Mungkin cukup sekian dari saya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya bernama Binsar Hamoran Setompul. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Arnita Rahab. Klasifikasi laporan arus kas. Aktivitas operasi. Menurut PSK nomor 2, aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas dan aktivitas lainnya bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi. Menurut PSK nomor 2, aktivitas investasi adalah memperoleh dan penempatan aset jangka panjang serta investasi yang lainnya tidak termasuk serta kas. Aktivitas pendanaan. Menurut PSK nomor 2, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal pada pinjaman aktivitas. Pada norma arus kas masuk positif atau arus kas negatif yang dilaporkan pada laporan arus kas, perbedaan dari tiap aktivitas. Dalam aktivitas operasi, kebanyakan perusahaan menghasilkan arus kas positif apabila arus kas negatif dari sisi operasi yang pada suatu periode adalah indikator adanya masalah yang serius atau sebagai akibat besarnya kas keluar untuk muncul produk. Mengutip dari YW Skorno buka kurung 2001.251 tutup kurung bahwa apabila operasi perusahaan tidak menghasilkan kas positif, perusahaan harus mencari sumber dana dari luar untuk membiayai operasi rutinnya. Apabila operasi yang tidak memiliki cadangan saldo yang dibawa dari proyek sebelumnya. Arus kas dari aktivitas investasi biasanya berpola negatif, menunjukkan bahwa pada waktu normal kebanyakan perusahaan menggunakan kas memperluas aktivitas menambah aktivitas jangka panjang. Sebuah perusahaan dengan arus kas positif dari aktivitas investasi berarti menjual aktivitas jangka panjang. Asetnya tidak berpakai melebihi dan lebih cepat daripada mengeluarkan dengannya baru. Tidak ada panduan umum yang biasanya dibuat tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada perusahaan yang sehat, jangkanya biasanya positif dan negatif. Sebagai contoh, arus kas yang positif dari aktivitas pendanaan mungkin merupakan tanda bahwa sebuah perusahaan sedang melakukan ekspansi dengan cepat sehingga tidak dapat menyediakan kas
yang cukup untuk itu, maka kas tambahan harus ada dari pendanaan. Tambahan ini biasanya diperoleh dari pihak luar seperti retur dan penjualan saham. Arus kas negatif dan dari aktivitas pendanaan dapat saja dilaporkan oleh perusahaan yang mampan yang telah mencapai tahap stabil dan memiliki kelebihan kas dari entitas. Operasi yang biasanya digunakan untuk membayar utang atau membayar dividen utang yang besar. Pola yang biasa digunakan untuk membayar utang untuk dividen yang besar. Pola arus kas merupakan gambaran umum tentang posisi keuangan perusahaan yang dalam siklus hidupnya. Metode menyusun laporan arus kas. Jadi langsung, suatu metode menyusun laporan kas di mana rinci semua aliran masuk dan aliran keluar dari aktivitas operasi. Metode harus langsung menghitung saldo operasi dan selisih antara kas masuk dan pendanaan usaha dengan kas keluar untuk beban usaha perusahaan. Sedang arus kas dari aktivitas dan pendanaan dihitung dengan materi selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Pada masing-masing kelompok sumber kas disebut arus kas masing-masing kategori jumlah untuk menghasilkan arus kas bersih total yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghasilkan saldo kas pada akhir periode. Metode tidak langsung, suatu metode penyusunan laporan keuangan kas di mana dibuat rekorelasi antara kas laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahkan menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, sedangkan arus kas dari aktivitas dan aktivitas pendanaan dihitung dengan mencari selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Pada masing-masing kelompok sumber dan kas tersebut, arus kas bersih dari masing-masing kategori dijumlahkan untuk menghasilkan arus kas bersih total yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal periode sehingga menghasilkan kas pada akhir periode tersebut. Sekian dari presentasi saya.